Halo WPC Lovers. Nah, hari Halo. ini saya lagi ada di WPC cabang Cibinong. Nah, di sebelah saya ini sudah ada narasumber saya dengan dokter siapa, Dok? Aku sama Dokter Putih. Oke, dengan dokter Putih dari WPC cabang Cibinong. Nah, kalau boleh tahu nih, Dok, jadwal praktek dokter di WPC cabang Cibinong ada di hari apa aja, Dok? Oke, halo WPC Lovers. Saya dengan Dokter Putih. Jadwal praktek saya di Cibinong hari Senin dan hari Sabtu jam 10 sampai jam 6 sore. Hari Minggu sendiri aku ada di sini jam 10 sampai jam 2 siang. Oke, jadi buat kalian tuh catat jadwal praktek dokter Putih. Kalau ingin konsultasi seputar permasalahan kulit atau tanya-tanya seputar permasalahan kulit, kamu bisa konsultasi online melalui WA atau IG ya, Dok ya, dari Cibinong. Nanti bisa langsung dihubungkan ke dokter Putih untuk dijadwalkan untuk konsultasi, dan bisa video call juga ya, Dok ya, tentunya ya. Boleh. Oke, nah seperti biasa, Dok, hari ini kita akan bahas nih salah satu tema tentang kecantikan, tapi karena ini masih masa-masanya PPKM ya, Dok ya, masa-masanya kita harus isolasi, harus mengurangi aktivitas di luar. Jadi pembahasan kita hari ini pun berhubungan dengan PPKM, Dok. Jadi tips cantik ala WPC selama masa PPKM buat kamu yang di rumah aja. Ya. Oke. Nah, mungkin kalau berbicara masa PPKM nih, biasanya kan memang mobilitas kita kan memang dibatasi ya, Dok ya. Memang dibatasi karena memang tujuan pemerintah untuk meminimalisir penyebaran COVID itu sendiri. Dan kalau dibatasin berarti nggak kemana-mana nih, Dok ya. Nah, di rumah aja. Nah, di rumah aja. Nah, biasanya nih buat orang yang sering mobile atau orang-orang yang sering beraktivitas di outdoor, di rumah aja itu kayaknya sesuatu ya, Dok ya. Karena selama ini bisa berekspresi, sekarang di rumah aja. Dan terkadang juga di rumah aja ini bisa menyebabkan masalah-masalah ya kulit ya tentunya, Dok ya. Karena memang banyak banget ya, entah faktor internal, faktor eksternal yang bisa bikin permasalahan kulit. Karena ya mungkin sebenarnya bukan PPKM-nya yang bikin permasalahan kulit, tapi mungkin ada pola hidupnya atau kebiasaannya atau mungkin makanannya atau sebagainya macamnya yang mempengaruhi kesehatan kulitnya, sehingga di masa PPKM lagi di rumah aja kayak gini malah timbul masalah kulit, Dok. Nah, saya mau tanya nih, Dok, sama dokter, bagaimana sih cara menjaga kulit selama masa PPKM ini, Dok? Oke, itu dia tuh sekarang di masa PPKM ini banyak sekali justru masalah kulit yang timbul karena ngerasanya di rumah aja nggak perlu ngapa-ngapain. Sedangkan kita tetap perlu menjaga kulit nih, Mas Ahmad, selama di rumah. PPC Lovers juga mesti jaga kondisi kulitnya, seperti walaupun kita nggak kemana-mana, bersihin muka tetap harus dijalanin. Rajin bersihin mukanya, terus kita jaga juga pola istirahat. Bukan berarti karena di rumah aja setiap hari begadang terus, jadinya istirahatnya kurang, tidurnya kurang, akhirnya akan timbul nanti masalah kulit. Terus untuk pola makan juga harus dijaga. Hindari makanan-makanan yang sifatnya misalnya protein tinggi berlebihan, yang nantinya akan merangsang kelenjar minyak lebih aktif, akhirnya timbul jerawat. Padahal di rumah aja malah jerawatan. Dijaga juga stresornya, jangan berlebihan, pengaruh juga nanti ke kondisi hormonal dari kulit kita. Terus jangan lupa juga tetap pakai produk-produk hariannya walaupun kita di rumah aja. Produk harian nanti bisa disesuaikan sama kondisi kulit kita. Gitu. Jadi sebenarnya ada banyak banget sih aktivitas yang awalnya mungkin karena orang biasanya udah rapi pagi-pagi ya, Dok ya, udah mandi, udah prepare untuk berangkat kerja, terus pakai perlengkapan makeup dan skincare-nya, Dok ya. Jadi selama masa di rumah aja, jadi hal kayak gini jadi lebih berkurang ya, Dok ya, lebih nggak aware lah, karena bukan berarti jadi dihilangkan, harusnya tetap dijalanin walaupun di rumah aja. Oke, jadi harusnya tuh ya walaupun nggak kerja, nggak beraktivitas di luar, tetap kayak biasa ya, Dok ya, rutinitas perawatannya dan aktivitas selama kita kayak normal itu tetap dijalankan ya, Dok ya. Betul banget. Intinya. Nah, kalau tadi berbicara kan ada beberapa pemakaian produk kayak tadi, Dok ya, dan penggunaan gaya hidup juga tadi, Dok ya. Nah, kira-kira tuh kalau masa PPKM ini idealnya nih, Dok ya, perawatan seperti apa sih yang bisa kita lakukan tuh di rumah aja tuh? Tadi seperti yang dokter jelaskan tadi. Oke, kalau untuk perawatan kulit sendiri di rumah, kita bisa tetap pakai yang tadi aku bilang ya, pakai produk-produk harian yang biasanya kita pakai untuk aktivitas, tetap kita pakai nih di rumah. Ya,
untuk produk paginya, krim pagi, sunscreen-nya, krim malam. Karena walaupun kita nggak terpapar langsung matahari, kita kan kadang aktivitas misalnya panas-panasan di dapur, terkena sinar dari gadget, itu yang tetap WFH butuh. lah, pasti kan dia fokus tuh di depan Tetap butuh laptop perlindungan, iya. Jadi produknya tetap kepake. Terus kayak sabun, walaupun kita ngerasa nggak pergi, nggak kemana-mana, nggak kotor, tapi kan produksi dari kulit kita juga terus ada, harus dibersihin juga. Terus untuk exfoliating sendiri misalnya, biasanya kita rutin nih ke klinik, cuma sekarang nggak mungkin PPKM untuk datang ke klinik. Kita bisa beli produk-produk exfoliating yang soft yang kita bisa pakai di rumah. Nanti kita bisa gunakan seminggu sekali, gitu. Nah, kalau untuk cuci muka tadi dok ya, atas efek exfoliating tadi yang dokter sebutkan tadi. Nah, kan biasanya kan kalau di klinik kan ya diawasin dokter ya dok ya, ada apa namanya, misalnya interval waktunya. Nah, kalau udah dibeli bebas, udah dibawa ke rumah nih, kira-kira biar tidak terjadi kerusakan kulit karena terlalu banyak pengupasan ya dok ya. Nah, kira-kira rekomendasi dokter tuh cuci muka tuh kira-kira per berapa kalinya gitu, terus kapan dia harus mulai pakai serumnya gitu, terus kapan dia mulai exfoliating, dan kira-kira tuh interval waktunya berapa lama tuh dok, biar tidak terjadi masalah kulit. Oke, kalau untuk bersihin muka otomatis kita lakukan setidaknya 2 kali sehari. Lebih boleh kalau misalnya memang kotor, tapi penggunaan sabunnya aja yang jangan berlebihan. Dikurangi ya dosis sabunnya. Kita ambilnya dok, ya? dikit saja, Dikit aja, jadi ya. nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu dicari busanya juga kalau untuk produk medis. Jadi nggak terlalu kering jatuhnya. Terus kalau untuk kayak serum itu digunakan sewajarnya aja. Biasanya kita kasih di produk pagi dan produk malam. Ada serumnya. Untuk exfoliating sendiri walaupun sifatnya soft yang home care, tapi penggunaannya setidaknya kita gunakan seminggu sekali udah cukup sih. Seminggu sekali aja dok ya. Oke, nah jadi buat kalian tuh untuk perawatan tadi ya memang sebenarnya dosisnya agak dikurangin karena nggak aktivitas di luar ya dok ya. Mungkin kalau di luar terpapar polusi mungkin dan kotoran-kotoran kayak debu. Mungkin kalau di rumah ya yang kecil-kecil aja kayak debu lah mungkin dok ya. Ataupun kata dokter tadi yang memang dihasilkan dari alamiah proses dari kulit itu sendiri. Jadi jangan berlebihan menggunakan perawatan skincare juga ya dok ya. Iya, betul. Karena bisa juga timbul masalah juga tuh. Padahal ingin merawat kulit dengan skincare, malah jadi penyebab kulit bermasalah karena skincare-nya dipakai tidak benar ya dok ya. Iya, betul. Oke dok. Nah ini ada pertanyaan yang masuk nih dari WPC Lovers nih dok ya. Nah terkait tadi masalah aktivitas pemakaian skincare di masa PPKM, mungkin ini kan beda ya dengan rutinitas sehari-hari. Nah kira-kira ada perubahan nggak sih dok kalau misalnya kita lagi kondisinya nggak kemana-mana, terus di rumah aja nih pemakaian skincare dan cara pengaplikasiannya? Oke, sebenarnya cara pemakaian produk prinsipnya sama aja sih. Cuman biasanya kita pakai sebelum aktivitas, sekarang kita pakai dengan kondisi kita di rumah aja. Kalau pagi kita bangun dari tidur, bersihin muka untuk sisa-sisa kotoran malam istirahat, kita krim malam yang kita gunakan itu kan harus dibersihkan dulu. Kita cuci muka, setelahnya kita pakai toner, terus kita pakai serum kalau memang dari dokternya ada persiapan serum. Setelah serum kita pakai krim pagi, biasanya baru dilanjut dengan penggunaan sunscreen. Gitu. Terakhir ya sunscreen-nya dok ya? Ya, sunscreen selalu terakhir. Terus untuk malam sendiri biasanya dianjurkan pemakaian produk itu setengah jam sebelum kulit kita istirahat sebelum tidur. Jadi kita aplikasinya tetap bersihkan dulu karena biar di rumah aja kita kan juga nggak mungkin cuma diem aja, banyak aktivitas di rumah. Jadi kita bersihkan dulu dengan sabun. Setelah itu kita pakai toner, kita aplikasi. Setelah itu serum yang malamnya pakai krim malam, biasanya ada vitamin malam dan krim malam yang kedua. Baru dia istirahat habis itu. Nah berarti memang ada sedikit perubahan ya dok ya penggunaan skincare-nya ketika kita memang lebih banyak aktivitasnya di rumah atau ibaratnya ya mungkin minim aktivitas lah ya dok ya daripada kita di outdoor gitu. Nah kalau tadi kan skincare ya dok ya, kalau make up-nya sendiri sih masih kira-kira butuh nggak sih dok kalau selama di rumah atau memang bisa dikesampingkan make up fokus sama perawatan skincare-nya aja? Makeup bedak gitu mas? Ya seperti biasanya gitu. Mungkin kalau buat orang-orang yang Zoom kali ya maksudnya itu ya. Kalau memang masih ada aktivitas online biasanya sih pasien-pasien masih pakai nih bedaknya, kayak foundation yang kita punya CC cream. Cuman kalau misalnya memang nggak ada aktivitas cukup sih produk-produk skincare aja sunscreen, produk skincare-nya aja tanpa makeup. Lebih dari cukup ya, kecuali memang harus butuh tampil ya, gitu kayak baru bisa menggunakan dan buru-buru dibersihkan juga kali ya dok ya, karena aktivitas orang kan di rumah tuh kadang habis dia capek zooman segala macam itu langsung tidur gitu kan ya dok ya. Kalau memang sempat makeup ya otomatis setelah selesai nih aktivitas online-nya ya langsung dibersihkan juga sama seperti kita habis aktivitas keluar sampai rumah kan harus bersihin muka.
Oke, Gitu. baik. Mungkin itu solusi buat kalian tuh untuk bisa mengatur pemakaian skincare walaupun nggak keluar rumah dan di rumah aja ya dok ya. Iya, betul. Oke, makasih atas tipsnya dok untuk Iya. pemakaian skincare-nya. Nah, kalau tadi kan dibilang kan kita bisa konsultasi online nih dok ya, berbicara tentang masa PPKM ini dok. Nah, kira-kira tuh saran buat WPC Lopez nih kalau mau konsultasi online, baiknya tuh kapan? Apakah setelah ada masalah atau sebelum ada masalah atau gimana nih bagusnya dok? Oke, sebaiknya sih kita konsul kalau memang sudah pasien lama yang sudah berjalan, sebaiknya konsultasi tetap dilakukan seperti biasa. Cuman biasanya kan datang ke klinik nih, kalau produk sudah mau habis, dia datang buat konsul. Sekarang juga tetap kayak gitu, cuman konsultasinya via online atau bisa video call langsung sama dokter yang sedang praktek di hari itu. Jadi jangan tunggu sampai produknya habis, nggak pakai, nggak sempet, nggak bisa datang, akhirnya timbul problem. Lebih baik ya tetap rutin, kita konsultasi online, produk tinggal sedikit, langsung konsultasi aja. Oke, jadi sebenarnya nggak ada istilahnya kata nggak mungkin ya dok ya, karena zaman udah maju ya, teknologi udah bisa berkomunikasi melalui digital. Jadi kalian pun sebenarnya sama aja sih ketemu dokter di klinik dengan video call itu pada dasarnya tuh sama aja sih, cuma bedanya ini dengan jarak yang jauh tapi deket lah di hati ya tetap ya dok ya. Jauhnya di mata aja ya kan. Iya betul. Jadi buat kalian juga masih bisa kekontrol kok aktivitas pemakaian skincare-nya atau rekomendasi dokter tentang perawatan kulit kamu. Dan kalaupun seandainya dibutuhkan tindakan ya dok ya yang memang sifatnya urgent ya, mungkin itu bisa pakai appointment kali dok ya. Iya, kita tetap melayani by appointment. Oke, dan kalau udah by appointment tuh ya dia tindakan tersebut memang diatur ya dok ya, karena kita masanya sangat limit banget untuk kapasitas, jadi memang bisa berasa kayak eksklusif lah ya kan, eksklusif buat kamu, jadi nanti akan dibuatkan spare waktu ya dok ya, untuk bisa melakukan tindakan kalau itu memang dibutuhkan urgent ya dok ya. Oke, yang dibutuhkan urgent. Jadi buat kalian yang punya permasalahan kulit apapun itu bisa konsultasi dengan dokter Putih ya dok ya. Walaupun nggak bisa datang klinik, kita tetap bisa konsultasi online dan semua permasalahan kamu bisa dijawab dengan dokter Putih dan dicarikan solusinya dok ya, sesuai dengan permasalahannya. Nah, jadi mungkin tips dari dokter Putih mungkin itu aja ya dok ya untuk hari ini. Terima kasih. Nah, semoga di masa PPKM ini kalian bisa menjaga kulit dengan baik tentunya, walaupun tidak ke klinik tapi tetap bisa berkomunikasi lewat online melalui dokter-dokter yang ada di Wijaya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan ya dok ya tentunya ya di masa pandemi ini, karena kita memang ingin pandemi ini cepat selesai. Jadi kalau bisa kita ikutin aturan pemerintah, taat protokolnya, dan jaga kesehatan supaya nanti bisa beraktivitas kembali seperti biasa ya dok ya. Oke, mungkin terima kasih dok atas tips yang sudah diberikan pada hari ini, dan sampai ketemu di kesempatan selanjutnya ya dengan pembahasan yang berbeda tentunya. Dan saya ucapkan selamat siang, bye. Siang.